Shalom semua, selamat hari Natal. Kita boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama. Pada minggu lalu kita sudah merayakan Natal bersama. Hari ini di dalam kebaktian Natal, senang sekali kita bisa bertemu dan merayakan bersama-sama. Mari saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab. Tadi sudah dibacakan sebagian dari firman Tuhan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kita akan lihat satu bagian di surat Rasul Paulus, Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan buat kita sekalian. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada siang hari ini kami kembali boleh datang beribadah. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kami akan merenungkan bersama-sama. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat kepadanya, supaya firman Tuhan disampaikan jadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah The Grace of Christmas, anugerah Natal. Saudara, anugerah Allah yang paling besar di dunia ini adalah ketika Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, satu-satunya Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Natal merupakan momen di mana Allah berinkarnasi dari Allah yang di tempat yang maha tinggi menjadi seorang manusia yang di tempat yang sangat-sangat rendah. Ia meninggalkan kebesarannya menjadi seorang yang hina. Ia mestinya berada di atas kerajaan yang maha kuasa, tapi dia datang di kandang domba. Untuk apa? Dia menjadi hina demi kasih kepada semua ciptaannya, umat manusia. Saudara, coba kita lihat bagaimana wujudnya, bagaimana wujud anugerah Allah yang dinyatakan itu hari ini dalam Natal ini. Yang pertama, anugerah Allah dinyatakan sebagai Natal yang menyelamatkan umat manusia. Lukas pasal 2 ayat 10, gak usah dibuka Alkitabnya, saya bacakan. Dikatakan, jangan takut. Sebab apa? Sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kabar kesukaan besar. Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu
juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Saudara, seperti nubuat Nabi Yesaya tadi, dikatakan akan lahir Raja Damai. Maka orang-orang Yahudi yang sebenarnya senantiasa menanti-nantikan Mesias itu, mereka itu menunggu, bayangan mereka adalah seorang raja yang besar lahir yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, dari penindasan bangsa Romawi. Tetapi bayangan mereka itu salah, saudara. Yang lahir bukan raja yang di dalam pemerintahan untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan ataupun penjajahan bangsa Romawi, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Dia bukan duduk di dalam pemerintahan duniawi, tapi dalam pemerintahan surgawi. Dan ketika dia datang dalam bentuk yang sangat-sangat sederhana, mereka kecewa sekali. Saudara, namun hal ini sungguh-sungguh menjadi penghalang bagi sebagian besar orang Yahudi, karena fakta yang mereka bayangkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga sampai hari ini ada banyak orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sayang sekali, saudara, padahal dia lahir ke dunia untuk semua umat manusia. Saudara, dunia menawarkan kekayaan besar, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini menawarkan keselamatan yang besar, yang artinya dia menawarkan lebih daripada harta. Firman Tuhan katakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh hartamu, seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawamu sendiri. Makanya hari ini ada banyak orang Yahudi yang ketika mereka melihat fakta seperti demikian, yang begitu sederhana, mengingat kembali sejarah lahir di kandang domba, sehingga mereka ada yang belum percaya. Itu sebabnya mereka mesti bertobat. Dan orang-orang yang belum percaya hari ini juga mesti bertobat. Yesus lahir ke dunia merupakan satu anugerah nyata bagi siapa? Bagi semua umat manusia. Tidak pandang dia sebagai orang Yahudi, orang Yunani, tidak pandang dia sebagai kulit warna coklat, putih ataupun hitam. Tapi artinya dia hadir untuk semua umat manusia. Artinya ia berjanji menyelamatkan umat manusia, dan janjinya itu bukan janji omong kosong, bukan janji yang palsu, tapi janji yang dia tepati. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 mencatat demikian. Paulus katakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama seperti manusia. Yesus lahir dengan wujud manusia. Ia lahir tanggalkan keilahiannya. Inilah anugerah yang sangat nyata diberikan kepada umat manusia untuk menyelamatkan kita. Yesus tidak memberikan janji palsu, tadi saya katakan. Kasihnya teruji. Itu sebab kita mesti mengasihi dengan sungguh pula. John Stott mengatakan demikian. Kasih karunia, anugerah adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang merendahkan dirinya, Tuhan yang datang menyelamatkan, dan Tuhan yang memberikan dirinya dengan murah hati di dalam dan melalui siapa? Yesus Kristus. Anugerah itu bagaimana bentuknya? Kita sering mendengar kata anugerah. Anugerah artinya apa yang tidak layak kita dapatkan, tapi diberikan untuk kita. Ada dua orang pelari, mereka sama-sama sudah mau masuk ke garis finish, tapi karena salah seorangnya jatuh terpeleset,
maka dia kakinya terkilir, sulit untuk lari. Tapi teman yang lain yang merupakan sayangannya itu tidak tega melihat si temannya itu jatuh. Dia bawa dia naik pelan-pelan, sama-sama lari pelan-pelan, dan sampai ke garis finish. Bahkan dia serahkan kepada tadi yang jatuh itu untuk masuk duluan. Dan waktu diumumkan, dia dapat juara. Itulah anugerah. Dia tidak layak dapat juara, tapi diberikan kelayakan. Kita tidak layak untuk mendapat keselamatan, tapi dilayakkan Tuhan karena Yesus mati di atas kayu salib, menyucikan hidup kita dari dosa, menggantikan kita. Saudara, bagaimana untuk mengetes, ya? Bagaimana untuk mengetes hidup kita? Apakah kita ini sudah mengalami anugerah atau belum? Saya ulangi, bagaimana mengetes hidup kita? Apakah kita sudah mengalami anugerah atau belum? Jika di hadapan Tuhan kita masih merasa tidak ada apa-apa, merasa tidak layak, apa yang kita kerjakan kita anggap karena pertolongan Tuhan, maka kita sudah mengalami anugerah. Tetapi saudara, kalau ada orang yang katakan dia masih merasa dirinya paling benar, merasa hebat, merasa sudah layak, apa yang dikerjakan karena kerja kerasnya, perjuangannya, kehebatan pikirnya, maka orang tersebut atau kita belum mengalami anugerah. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara sudah mengalami anugerahnya? Anugerah yaitu apa yang tidak layak kita dapatkan, tapi dilayakkan untuk kita. Sekali lagi, yang kedua, saudara, anugerah Tuhan itu nyata dalam Natal ini. Untuk apa? Untuk mendidik kita, untuk mengajar kita. Jikalau yang pertama dikatakan anugerah nyata Natal menyelamatkan, maka yang kedua mendidik, mengajar. Alkitab yang kita baca mencatat bahwa anugerah itu mendidik kita meninggalkan kefasikan. Tadi dikatakan di dalam Titus, kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Kita meninggalkan hal-hal duniawi. Kita merebut harta surgawi. Kita tinggalkan yang sifatnya sementara walaupun penuh dengan sukacita dunia. Tapi kita mendapatkan harta di surga. Selain itu, kita mesti hidup adil. Kita mesti hidup saleh, saudara. Hari ini tawaran dunia semakin gencar. Segala kesibukan dunia mulai muncul. Dulu tidak ada komputer, tidak ada HP. Kita punya banyak waktu untuk rileks, tidak terikat. Kita diperbudak oleh handphone. Begitu dia bunyi, kita harus angkat. Begitu dia bunyi, kita mesti melihat. Kita begitu terikat. Zaman dulu kita tidak demikian. Zaman sekarang beda. Pekerjaan itu bisa muncul dan dikerjakan walaupun dalam perjalanan. Di mobil orang bisa bekerja. Di atas pesawat pun orang bisa bekerja. Teman saya WhatsApp saya, dia katakan sebentar lagi saya sampai ke San Francisco. Saya tanya, sekarang ada di mana? Masih di pesawat katanya. Jadi pesawat pun kita bisa WA, bisa kerja, bisa bawa komputer. Kita begitu disibukkan pagi, siang, malam, sehingga kita tidak ada waktu bahkan untuk keluarga, apalagi untuk Tuhan, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa kita mesti berleha-leha. Artinya kita tidak boleh bekerja, bukan. Karena di luar sangat ketat orang bersaing, bukan. Tetapi jangan gara-gara kesibukan kita, pekerjaan kita,
Keterikatan kita membuat kita jauh daripada Tuhan. Anugerahnya begitu nyata buat kita. Dia menyelamatkan kita, dia berkorban untuk kita, dia mengasihi kita, dia memberikan Tuhannya, waktunya untuk kita, hidupnya seluruhnya untuk kita. Itu Yesus Kristus. Dia mendidik kita, mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hari ini ketika kita merayakan Natal, mengingatkan anugerah dalam Natal ini, kita perlu dididik oleh Tuhan. Refleksi kembali hidup kita. Kita mesti tinggalkan keinginan-keinginan dunia dan hidup bijaksana. Intinya adalah selama tawaran dunia, baik itu kerja, hiburan, bahkan pelayanan, saudara, sekali lagi saya garis bawahi, bahkan pelayanan yang membuat kita jauh dan tinggalkan Tuhan, kita mesti hati-hati. Saudara, jangan pikir kita melayani Tuhan sudah dekat dengan Tuhan, belum tentu. Ada orang sibuk, tapi belum tentu dia dekat Tuhan. Saudara ingat, waktu Yesus memperingatkan Marta, Marta itu masak makanan di dapur, persiapkan semuanya untuk Yesus. Dia melayani Tuhan nggak? Dia melayani nggak? Seakan-akan dia melayani. Untuk Tuhan nggak? Untuk Tuhan. Tetapi karena kesibukannya, dia jauh daripada Tuhan. Maka pelayanan pun bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Kadang-kala sebagai hamba Tuhan begitu sibuk dengan mempersiapkan khotbah misalnya, kita bisa lupa bahwasanya kita perlu pribadi dengan Tuhan. Itu sebab saudara, Natal itu merupakan anugerah Tuhan mendidik saya dan saudara. Jangan kita pikir kalau saya sudah baca Alkitab sudah cukup. Jangan pikir kita sudah mendengarkan firman Tuhan sudah cukup. Itu baru 1 jam di sini, atau 2 jam kalau saudara dengarkan di bagian lain. Buka YouTube mungkin 3 jam, 4 jam. Tetapi saudara, kita belum dekat dengan Tuhan. Kita hanya dengar, kita belum dekat dengan Dia. Bagaimana supaya kita dekat? Seorang anak, kalau dia dekat dengan mamanya, dekat dengan bapaknya, dia tahu apa yang merupakan kesukaan papa mamanya. Dia tahu jam berapa papa mamanya itu sibuk dalam pekerjaan. Pekerjaan apa, kesukaannya apa, makanan enaknya apa, sukanya apa, dan sebagainya. Dia tahu. Dia tidak akan sembarangan. Demikian juga kita, kalau kita kenal dengan Tuhan kita, kenal dengan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita tahu apa kesukaan Dia. Itu yang mendidik kita untuk menghormatinya, mendidik kita untuk menghargai bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan harga yang kosong, tapi harga yang mahal di atas kayu salib. Saudara yang saya kasih Tuhan, berlakulah bijak kita semuanya, adil dan saleh. Bijak itu artinya segala tindakan kita mesti dipertimbangkan, tidak memihak. Orang percaya itu mesti mengasihi sesama, semua, bukan tebang pilih. Oh, dia lebih kaya, dia lebih dekat pada saya, dia lebih sering kita ketemu, maka dia teman saya. Maka kita menjauh daripada yang ekonominya lemah, yang kita tidak kenal. Kita lakukan tidak adil sebenarnya. Selain itu hidup kita mesti saleh, dikatakan artinya berpenampilan baik. Itu bukan hanya di gereja. Perilaku baik, saleh bukan hanya di gereja. Rajin berdoa bukan di gereja, tapi di kantor, bahkan di rumah, bahkan di jalan umum. Orang tidak kenal kita. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan setiap saat. Seperti dulu orang suka memberikan contoh Coca-Cola. Dia ada di mana-mana. Untuk orang miskin, orang kaya, ya, di kampung, di kota, tempat yang kecil, tempat yang besar, ada Coca-Cola. Jadi hidup kita sebagai Coca-Cola. Bukan promosi saudara ya.
hidup kita sebagai Coca-Cola. Di mana-mana kita dilihat, kita diperhatikan, kita ada, kita mau jadi berkat, tetap menjadi penting bagi orang lain. Jikalau kita tidak bisa meninggalkan keinginan-keinginan dunia, maka kita perlu bergabung dengan orang-orang yang sudah cukup rohani, supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan tersebut. Yang ketiga, saudara, anugerah itu nyata dalam Natal, memberikan kita pengharapan. Saudara, kehadiran Yesus di dunia itu merupakan penggenapan nubuat perjanjian lama sebagai satu harapan yang benar-benar terwujud bila kita percaya. Dan gak ada gunanya bagi orang yang tidak percaya. Hari ini ada orang yang menyelidiki Alkitab, membaca berulang-ulang Alkitab, di rumahnya dipamerkan beratus terjemahan Alkitab, tetapi dia sendiri tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tidak ada gunanya. Kemarin saya terima video di China, pohon Natal mereka dari manusia. Orang itu bentuk begitu hebat, akrobat, bentuk sampai jadi pohon Natal, dirinya itu jadi pohon Natal, luar biasa, hebat sekali. Tapi saudara, kalau hidup pemain akrobat itu tidak ada Yesus, tidak ada artinya. Yang paling penting hidupnya ada Tuhan Yesus, walaupun tidak hebat. Yesus datang dengan kesederhanaan, bukan yang mewah. Setelah COVID-19, waktu itu kita kembali normal di gereja, lalu ada perayaan Natal yang pertama setelah COVID. Saya kebetulan ketemu melalui WhatsApp teman lama. Dia di satu desa, pokoknya di kecamatan lah pelayanannya. Dia kirim WhatsApp pada saya. Dia bilang, Pendeta Saud, kita mau merayakan Natal, boleh gak dari gereja kalian bisa support kita sedikit dana? Saya bilang, kalau kita doakanlah, mana tahu kami bisa gerakkan teman yang bisa mengasihi sama untuk mendukung mereka. Oh, cepat sekali, besoknya dia kirim proposal, saudara. Saya kaget baca, dibutuhkan lebih kurang 200 juta. Indonesia 200 juta. Waktu itu mungkin dolar sekitar 14.000. Berarti berapa? Hampir ya 1.500-an US dollar. Saudara yang saya Tuhan, saya katakan sorry. Mungkin bukan saatnya kita doakan supaya gereja kita lebih besar, supaya bisa support kalian. Tapi dalam hati saya, kita di sini aja nggak sampai begitu ya. Maafkan, mungkin saya mengatakan pada teman itu, maafkan, kita begitu nggak sampai begitu. Artinya apa? Artinya Yesus saja lahir dalam kesederhanaan. Mari kita rayakan dengan sederhana juga. Apa artinya kemewahan? Wah, begitu luar biasa. Tapi di dalamnya kosong. Gak ada Tuhan, gak ada Yesus, tidak ada pengharapan. Suatu hari ada seorang ibu terpleset, jatuh ke sumur yang dalamnya 5 meter. Dia gak bisa naik, dia cerit-cerit, tolong. Lalu orang dari atas gak bisa turun. Punya pikir orang di atas, gimana cara menyelamatkan dia? Tangga gak ada. Lalu dia ulurkan tali yang besar, ulurkan ke sana. Dia minta ibu itu pegang erat-erat, gulungkan badanmu, pegang erat-erat, kami akan tarik kamu naik ke atas. Saudara, pertanyaannya, kalau ibu itu tidak mau pegang tali itu, bisa gak dia naik? Gak bisa. Dia harus menyerahkan seluruh hidupnya.
untuk pegang tali itu dan percaya orang di atas itu bisa tarik dia naik ke atas. Kalau tidak, dia tidak akan naik, saudara. Sama seperti hari ini, saudara, kita ini berada di dalam sumur dosa. Dan Tuhan Yesus mengelurkan tangannya mau menyelamatkan kita. Allah mengutus anaknya datang ke dunia ini mau selamatkan kita dari dosa itu. Kalau tidak, kita akan mati. Kalau kita tidak mengulurkan tangan kita, mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Inilah kabar sukacita yang ditawarkan buat semua orang. Cuma maafkan saya, belum tentu kabar ini orang mau terima. Orang tidak mau percaya. Orang anggap remeh. Tapi kabar ini harus kita beritakan supaya kita tidak dipersalahkan, supaya kita tidak egois. John Piper memberikan alasan mengapa hanya Yesus satu-satunya merupakan harapan itu. Pertama, karena dialah jalan menuju Allah. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran dari Allah. Yang ketiga, Yesus adalah kehidupan itu. Jadi hanya melalui Yesus dan dia tidak berubah. Dan nyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah selama-lamanya. Efesus 2 ayat 1 mencatat, kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dosamu, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh anugerah kita diselamatkan. Saudara, anugerah dalam Natal ini hari ini kita peroleh dengan cuma-cuma. Dikatakan keselamatan itu kita peroleh dengan cuma-cuma. Tapi harga yang mahal sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Dia mati untuk kita. Inilah arti Natal yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jarang sekali kami boleh bersama-sama berkumpul seperti ini. Ini merupakan momen Natal yang sangat indah tentunya. Tetapi berita Natal itu mesti kami sampaikan dengan tidak pernah jarang-jarang. Semestinya bukan hari Natal saja kami memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Tetapi setiap hari kami sebagai orang percaya harus memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Kalau engkau berdosa, terima Yesus, percaya pada Dia, bertobat, maka engkau selamat. Tuhan, kami yang sudah hadir tempat ini, kami yang mungkin begitu sibuk dengan tugas-tugas yang lain, bahkan tugas pelayanan, kalau kami merasa jauh daripada Tuhan, ampuni kami. Kami ingin mengubah hidup kami supaya ke depan kami lebih dekat kepada Tuhan. Ke depan kami lebih bersandar kepada Tuhan. Ke depan kami lebih percaya kepada Tuhan. Ke depan kami lebih optimis bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan juru selamat kami yang hidup, yang juga akan menyelamatkan orang-orang lain di dunia ini. Berkati kami yang semua sudah hadir Tuhan. Berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.